Police officer 119. What is your emergency? Hey guys, welcome back to my channel and enjoy this video. Di video kali ini aku akan review sebuah film thriller yang berjudul The Call sesuai opening kita hari ini. Film The Call sendiri dirilis pada tanggal 15 Maret 2013, disutradari oleh Brad Anderson dengan genrenya criminal and thriller, diperani oleh Halle Berry, Abigail Breslin, dan Michael Eklund. Halle Berry sendiri sebelumnya telah membintangi film seperti Catwoman, Everything changed. You died, but you were reborn by accepting all of who you are. You can be free. She's very self-confident, almost angry. I'm sorry, what was that? Allergies? and Storm. Lalu Abigail Breslin yang pernah membintangi Zombieland pada tahun 2009. Serta Michael Eklund yang terkenal dengan akting jahatnya. Gue mau nge-review film The Call karena thriller yang masih aku bisa tonton karena aku sendiri bukan penggemar film thriller dan horor. Jadi meskipun dia bergenre thriller tapi dia masuk ke hati aku karena nuansa yang disuguhkan dalam film The Call ini tidak jauh beda dari film action-action lainnya, sehingga saya masih mampu untuk menonton awal hingga akhir meskipun di awalnya sudah ditunjukkan adegan konflik dan kesadisan atau pembunuhan. Menariknya lagi dan terkonsep seperti penganalogian tempat kerja operator 911 yang disebut sarang dengan suara mereka yang bising dan satu ibu lebah yang mengatur semua para pekerjanya. The Call sendiri merupakan film yang bercerita tentang operator telepon 911 yang berpengalaman bernama Jordan yang diperani oleh Halle Berry. Ia membuat kesalahan saat mendapat telepon dari seorang gadis bernama Leah Templeton yang diperani oleh Effie Thompson. Maksud hati ingin menyelamatkan, namun Jordan malah secara tidak sengaja membuat kesalahan yang akibatnya menghilangkan nyawa Leah tersebut. Berita Leah ini sangat membuat trauma pada Jordan dan 6 bulan dia menjalani lepas dari sarangnya. Dan menjadi seorang pengajar di operator 911. Namun pada suatu hari ketika dihadapi oleh telepon tragedi yang sama oleh Leah, Jordan pun menggerakkan hatinya untuk menjadi operator 911 kembali, yaitu dengan korban bernama Casey Wilson yang diperani oleh Abigail Breslin. Casey seorang gadis belia di seberang telepon yang memohon bantuan dari Jordan. Casey yang saat itu sedang diculik berada di dalam bagasi mobil dan pencarian terhadap dirinya berlangsung cukup sulit. Konflik hati Jordan akan menyerah dan tetap ikut dalam kasus ini membuat film ini semakin menarik. Untuk bagian ini menurut saya bagian yang menarik karena meskipun dipaparkan pada durasi yang sangat lama, film mampu menyajikan hal yang tidak membosankan walaupun hanya ada di dua tempat, yaitu jalan
bagasi dan No, but I'm here now. I'm gonna help you, honey, okay? suasana di sarang. Listen to me, sweetheart, okay? We are gonna... You are not... Casey, you are not gonna die. Breathe. You got it. Okay. Casey? What? We are gonna find you, okay, honey? You promise? You promise you're gonna find me? I can promise you this, sweetheart, okay? You've got the best team of people in this whole city working to find you. But in order for us to help you, I need you to help me. Now, can you do that, sweetheart? Can you do that? Okay. Okay. Okay, good girl. Good girl. Now, Casey, first thing I need you to do is look inside that trunk and see if you can find a release lever. Call the carrier and have them fax us the EC form so that we can start the trace. Get rid of these kids. Okay? The Call mampu mendukung adegan audiens mengikuti suasana konflik tanpa membuatnya merasa pusing akibat banyak perubahan bagian. Dan ini yang membuat saya suka dengan film The Call. Saya sangat mengapresiasi Halle Berry sebagai operator 911 karena dia sangat memahami betul karakter operator 911 yang seharusnya mengalami ketenangan meskipun dirinya terlihat sangat panik ataupun mengikuti perasaan customernya itu sendiri. Dan dia sempat melampiaskan ide-idenya untuk customernya, masukan-masukannya agar informasi-informasi dapat tertangkap meskipun terdapat masalah sebelumnya, seperti menumpahkan cat pada mobil, menendang lampu belakang, melambaikan tangan. Semua itu sangat kreatif dan saya tidak pernah tahu bahwa operator 911 memiliki tanggung jawab besar. Di sini ini merupakan sebuah adegan setelah Jordan memilih ikut campur penyelidikan urusan kepolisian. Tak disangka, di posisi puncak klimaks tadi, penculik telah kembali ke markasnya. Jordan segera bersembunyi sebelum lampu dinyalakan. Beberapa misterius terbongkar. Penculik tiba-tiba melihat arah lemari. Dan kau tahu itu hanyalah sebuah scene di mana penculik itu ingin mencium pakaian wanita masa lalunya tersebut. Jadi di scene ini, adegan ini saya tidak menduganya sama sekali. Karena perkiraan saya akan ada polisi yang datang memberantas masalah. Namun cukup kerjasama dua wanita kuat saja untuk menangkap penculik tersebut. Jadi Casey yang mengalami sakit dan trauma memutuskan untuk menghilangkan identitas penculik tersebut dengan menguncinya di bawah markas yang belum diketahui polisi. Dan Jordan mengucapkan salam dengan kata-kata yang sering diucapkannya pada tiap pembunuhan. It's already done. It's already done. It's already done. Di scene ending ini merupakan scene yang view-nya paling bagus dan menurut saya untuk fotografi saja udah bagus karena di sini
penculik ketika ditinggal, terdapat cahaya biru kegelapan menyelimuti pemain penculik itu dan dia merasa sedih. Dalam scene ini dia menggambarkan suasana yang sangat baik melalui warna, representasi warna yang bagus dan slogan yang bagus ketika Jordan mengucapkan kalimat-kalimat terakhir. Untuk poster The Call sendiri yang dirilis pada tahun 2013, menurut saya poster ini tidak terlalu merepresentasikan The Call yang mendominasikan pada rasa bimbang atau trauma seorang Jordan. Warna merah tidak terlalu merepresentasikan adegan ini karena adegan yang mengasah jantung dan ketegangan tidak terlalu banyak pada adegan ini. Film horor aja tidak akan menyuguhkan warna merah sebanyak ini. Tapi warna merah ini mungkin akan bagus untuk menjadi poin interest. Bayangkan warna merah ini dipaparkan pada sebuah papan reklame yang disejajarkan di bioskop. Tentu saja akan membuat efek kontras pada susunan poster tersebut. Waktunya penilaian. Untuk posternya aku kasih nilai 7,5 karena posternya menarik namun kurang merepresentasikan keseluruhan film. Nah, kalau untuk sinematografi aku kasih 8,75 karena sinematografik yang disajikan ini cukup menarik dan saya merasakan kalau kameramen dan sutradara paham bagaimana suasana dapat ditangkap dengan baik. Ini rapi banget dan aku suka konsepnya. Lalu ide cerita aku kasih 8,5 karena jarang banget ada yang kasih konsep cerita tentang kriminal tapi mendalam banget tentang suatu pekerjaan. 911 ini aku kagum banget, ternyata 911 itu kerjanya gak seremeh yang aku bayangkan. Next, sekarang ke makeupnya aku kasih nilai 8. Makeupnya di sini bagus banget. Aku suka pas adegan dimana Casey mulai lebam-lebam dan itu kelihatan real banget, dan aku ngelihat gimana orang itu ngores kepalanya Casey dan itu kelihatan alami banget. Gak tahu caranya gimana, semua luka-luka dibuat sangat realis dan gak berlebihan. Sekian video review dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Enjoy the next video and all very done. Boom.